Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mahasiswa semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemeriksaan fisik pada korban bencana. Nah, pemeriksaan fisik pada korban bencana sama halnya dengan pemeriksaan fisik pada pasien dalam keadaan normal. Nah, di sini pemeriksaan fisik itu sendiri terdiri dari 4 ya, infeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan teknik di atas? Nah, ini hanya mereview kembali ya untuk mengingatkan kembali agar lebih komplit ya untuk mengetahui tekniknya. Infeksi itu sendiri yaitu di mana pemeriksaan dengan menggunakan indera penglihatan yang dilakukan dengan bagaimana kita melihat pasien pertama kali bertemu. Apakah misalnya pasien itu kesannya begitu gambaran umumnya datang dengan misalnya berjalan atau dengan menggunakan alat bantu atau dengan menggunakan kursi dorong ataupun dalam keadaan tidak sadar. Kemudian pemeriksaan infeksi ya secara khusus juga dibantu dengan alat-alat seperti oftalmoskop, otoskop, spekulum, dan lainnya. Nah, yang kedua yaitu palpasi, di mana palpasi merupakan pemeriksaan dengan menggunakan indera peraba ya, yaitu dengan biasanya meletakkan tangan pada area tubuh si pasien tersebut yang mudah dijangkau. Biasanya pemeriksaan palpasi ini yang sifatnya untuk melihat ya, yang secara umum aja untuk panas tubuh si pasien atau temperatur secara manual. Kemudian keelastisan kulit, di mana bentuk, ukuran, kelembapan kulit, serta adakah massa atau penonjolan di bagian tubuh tersebut, baik itu seperti edema serta sensasi yang terdapat di bagian tubuh pasien. Nah, yang ketiga yaitu perkusi, di mana perkusi adalah pemeriksaan dengan jalan mengetuk bagian permukaan tubuh tertentu, mengetuk bagian tertentu untuk membandingkan bagian tubuh, misalnya kiri dan kanan, untuk menghasilkan suara. Jadi tujuannya juga itu untuk mengidentifikasi mana batas-batas lokasi atau konsistensi jaringannya ya. Nah, kemudian auskultasi adalah pemeriksaan fisik dengan mendengarkan suara dengan menggunakan alat bantu yaitu stetoskop. Stetoskop ini yaitu untuk mengukur tekanan darah ya, biasanya kita sering menggunakan, atau pemeriksaan tubuh lainnya. Nah, yang didengar adalah seperti bunyi jantung, kemudian suara napas serta bising usus. Nah, itu tadi adalah teknik pemeriksaan pada situasi saat bencana, sama halnya dengan saat normal. Nah, teknik pengkajian fisik yang dibutuhkan keperawatan bencana itu yang paling penting yaitu yang pertama yaitu pengamatan pada pernapasan. Yang pertamanya yaitu untuk melakukan ini ibu ini kan ya, mungkin tidak dipakai dalam keadaan pandemi atau keadaan yang memang lagi wabah penyakit yang menular gitu. Ini dalam keadaan yang memang dalam keadaan normal ya, itu dimana karena ini lebih dekat ya perawatnya ke arah wajah pasien. Itu tujuannya itu untuk melihat gerakan dadanya, kemudian mendengarkan suara napasnya serta merasakan hembusan napasnya. Nah, mungkin untuk saat ini tidak dapat dilakukan
jika tidak menggunakan alat pelindung diri terhadap si perawat yang melakukannya itu. Sangat riskan ya untuk penularan suatu penyakit yang lagi mewabah. Kemudian yang kedua, cek pernapasan ya. Ini ininya ya, ilustrasi gambar cek pernapasan itu tadi, kemudian dilihat. Nah, seperti ini. Ya, tidak memungkinkan ya dilakukan jika keadaan wabah pandemi, karena memang sangat kontak langsung dengan pasien. Walaupun misalnya dilakukan, itu harus dengan menggunakan baju pelindung atau dengan menggunakan masker, kacamata, tutup kepala lengkap. Nah, itu mungkin bisa dilakukan, karena ini yang dilakukan sangat dekat dengan pasien itu sendiri. Lihat, nah ini dilihat, kemudian didengarkan serta dirasakan hembusan napasnya. Oke, dengan metode menaikkan dagu, kemudian dengan menurunkan dahi pasien itu sendiri. Nah, kemudian ini ya, membebaskan jalan napasnya. Dan yang kedua yaitu pengamatan sirkulasi darah dengan cara mengecek urat nadi radial di pergelangan tangan, kemudian tes Blanch yang sangat mudah sekali, yaitu dengan cara ini meraba tekanan nadi radial. Nah, ini tes Blanch-nya, menekan ujung kuku si pasien. Jika dalam 2 detik setelah penekanan tidak ada perubahan warna seperti sedia kala, itu yang berwarna agak pink gitu, berarti jika tidak ada perubahan itu kita kategorikan pasiennya dengan label merah. Tapi ketika kembali seperti sedia kala, itu pasien kita berikan label kuning ya. Nih. Kemudian yang ketiga yaitu pengamatan kesadaran yang sangat penting pada saat bencana. Di sini yang dapat kita lakukan secara sederhana sekali, yaitu mencoba berkomunikasi dengan pasien. Misalnya, Pak, coba tangannya digenggam. Nah, itu kata-kata mungkin yang sangat sederhana. Ataupun Bapak, coba matanya dibuka. Ketika pasien ada respon tersebut, maka berikan kartu kuning, dan jika tidak merespon apapun, beri kartu merah. Nah, ini mohon mahasiswa semuanya, indikator nih yang wajib dihafal ya, dimanapun kita melakukan pelaksanaan praktek ataupun nantinya untuk bekerja. Ini sebagai indikator tanda-tanda vital secara normal ya. Indikatornya ini mulai dari napas, jumlah napas ya, kemudian nadi, sini tekanan darah, sistol atau diastol, kesadaran pasien, dan suhu tubuh. Ini juga dilihat berdasarkan kriteria umur anak-anak, dewasa, ibu hamil, dan lansia. Ya, mohon dihafal ya. Nah, itu tadi pemeriksaan fisik dengan cara sederhana dalam keadaan bencana. Demikian Ibu tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.